nyatakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi yuk. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup. Semua katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, Tuhanku hebat, hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku sama-sama kita katakan. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Oh, lagi yuk. Na na na, 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 na na na. Lebih semangat lagi. Na na na, 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 na na na. Oh, lebih semangat lagi. Na na na, 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 na na na. Oh, berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi,
Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, tepuk tangan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lebih semangat ya, katakan domba. haleluya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat hatiku, ku
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, halo Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Baik, kita melanjutkan apa yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini, unfailing hope, unfailing love ya, kasih yang tak pernah gagal. Dan di minggu yang keempat ini kita belajar bagaimana love never ends ya. Kasih itu tidak berkesudahan. Pada tahun 1811 ya, Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu menerima selembar amplop
yang dikirim lewat pos yang isinya sangat unik, yaitu selembar uang senilai 5 US dollar. Yang menarik dalam surat ini tidak disertakan siapa pengirimnya dan juga tidak disertakan alamat pengirimnya. Kalau kita biasa nulis surat kan ada nama pengirim, kan begitu, alamat pengirim, ya kan begitu. Ini tidak, kertas kosong saja, isinya uang 5 dolar. Nah, di dalam surat tersebut ya, yang bersangkutan menulis dan menyampaikan permohonan maaf karena ia telah berlaku tidak jujur terhadap pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu. Nah, menerima laporan tentang surat dan dana tersebut 5 dolar tadi, Presiden Amerika saat itu, James Madison, dia memutuskan agar Kementerian Keuangan memasukkan dana tadi ke dalam sebuah akun yang kemudian hari diberi nama Conscience Fund atau dana hati nurani. Nah, akun bank ini khusus, ini akun bank di Kementerian Keuangan dikhususkan untuk menerima uang dari orang yang dalam hatinya merasa bersalah baik terhadap pemerintah ataupun kepada siapa saja, dan karena dia ingin memperbaiki kesalahannya tersebut, ya, dia ingin menyumbangkan dana kepada pemerintah Amerika Serikat. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, sejak keputusan Presiden James Madison tadi diberitakan di surat kabar, nah sekarang lebih dari 200 tahun kemudian, ya, tetap saja ada orang yang mengirim dana anonim, tanpa nama gitu ya, tanpa alamat, ke rekening Conscience Fund tadi ya, dana hati nurani. Nah, kebanyakan orang-orang tersebut memang nggak menjelaskan apa alasan mereka mengirimkan dana ke akun itu. Tapi ada juga yang sedikit memberikan keterangan. Nah, sebagai contoh, ada orang ya yang mengirim dana sebesar 9 sen ke akun. Kalau seingat saya minimal transfer 10.000 ya saudara ya. Ya kan, serendah-rendahnya orang ngirim uang 10.000 antar rekening. Tapi ini dia mengirimkan dana sebesar 9 sen atau sekitar 1.000 rupiah. Dan di dalam itu dia menjelaskan bahwa dengan penjelasan bahwa ia pernah mengirim surat dengan menggunakan perangko bekas. Nah, ada juga orang yang mengirim, nah ini saudara, 40.000 US dollar ke rekening Conscience Fund tadi, dana tadi. Tahu nggak saudara, 40.000 US dollar itu sekitar 600 juta rupiah. Dengan keterangan, ini kasih keterangan orang yang ngirim, bahwa ia telah mengorupsi uang negara sebesar 8.000 US dollar ya. Nah, berarti hampir berapa kali saudara? Ia membayar 5 kali lipat dari dana yang telah ia korupsi. Ini puji Tuhan, ini sadar dia saudara, ya kan, udah korupsi 8.000, mungkin hati nuraninya tidak tenang, ya kan, sehingga saya ini mungkin udah kaya dari hasil korupsi, mungkin saudara ya, kembalikannya 5 kali lipat. Nah, tidak semua orang yang mengirimkan dana ke Conscience Fund ini, ke dana tadi hati nurani tadi, ke rekening tadi, oleh karena merugikan pemerintah, enggak semua. Sebagian orang melakukannya untuk memperbaiki kesalahan yang pernah ia buat juga terhadap orang lain, jadi enggak melulu kepada pemerintah. Nah, di antaranya yaitu karena satu, ada yang mencuri asbak rokok, atau juga karena telah makan di restoran dan tidak membayar. Dan ada juga yang karena telah membaca surat orang lain tanpa izin. Tindakan-tindakan itu membuat hati nurani mereka tidak tenang.
Sehingga mereka berupaya membereskannya dan mereka mengirimkan dana ke rekening tadi ya, dana hati nurani tadi. Nah, ada juga orang yang coba menenangkan hati nuraninya secara bertahap. Nah, ini ada yang menenangkan hati nuraninya secara bertahap dia ya. Dia ya, orang ini menulis seperti begini, kantor pajak yang terhormat. Saya tidak bisa tidur nyenyak karena telah berbohong tentang pajak pendapatan di tahun yang lalu. Terlampir dana $1.000. Sekarang US dollar berapa? 17 atau 18? 17. Nah, berarti dia ngasih 17 juta ke rekening dana hati nurani tadi. Yang menarik di surat ini, kalau hati nuraninya nggak tertuduh lagi, ya udah selesai, cuma $1.000. Tapi kalau hati nuraninya masih tertuduh, dia saudara akan mengirimin lagi. Ia akan mengirim lagi, bahkan melunasi sisa tunjakan pajak yang tidak ia bayarkan. Nah, yang menarik, ini menarik lagi saudara, adalah penerimaan dana di rekening ini ya selalu meningkat ketika menjelang hari Paskah dan hari Natal. Nah, nampaknya di hari-hari itu orang teringat akan Tuhan. Di MDC Tebing Tinggi meningkat enggak ya? Persembahan-persembahannya ya, Paskah dan Natal itu saudara. Oh, amin, berarti banyak yang merasa apaan? Hati nuraninya tergugah. Haleluya ya. Ya, mungkin di hari-hari itu banyak orang yang terusik oleh perasaan bersalah karena telah melanggar Tuhan, gitu ya saudara. Perasaan yang tadi itu tertuduh tadi ya, hati nuraninya terusik tadi, ia jadinya mencoba membereskannya dengan mengirim dana ke rekening dana hati nurani tadi. Nah, bisa jadi ya, ini Pak Bambang bilang bisa jadi kenapa persembahan hari Paskah hari Natal itu jumlahnya banyak, kemungkinan orang sedang digelisahkan hati nuraninya, ingin merasa membayar bersalahnya saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, memang hati nurani yang bersih dari perasaan tertuduh ini adalah sangat penting untuk kebugaran hidup manusia. Ya, kebugaran baik secara jiwani, rohani maupun jasmani. Tentang hal ini tentang hal ini Bapak Ibu saudara-saudari, Erwin Halluzer, seorang gembala emeritus dari The Moody Church di Chicago, Illinois ya, di dalam bukunya yang berjudul The Power of Clear Conscience ya, mengisahkan kehidupan seorang yang bernama lagi ini Donald Crowhurst. Yang bersangkutan pada tahun 1968, saat itu pengusaha dari Inggris ini ingin mengikuti lomba perahu layar yang sangat bergengsi, yaitu namanya Golden Globe Race. Nah, dalam perlombaan mengelilingi dunia dengan perahu layar tersebut, tahu saudara perahu layar ya, bukan perahu mesin ya, yang zaman dahulu masih pakai apa itu namanya itu, kain ya atau apa bilangnya, yang seperti itu ya, berlayarnya dengan gitu, bukan yang kekuatan mesin ya saudara ya. Nah, di dalam perlombaan mengelilingi dunia dengan perahu layar tersebut, si Donald Crowhurst ini berusaha mencuri kemenangan dengan bersembunyi di pantai Amerika Selatan. Ia menunggu di situ untuk bergabung kembali dengan para pesaingnya dan akan mendahului mereka mencapai garis finish di pelabuhan yang berada di negara Prancis saat perahu-perahu layar yang lain itu berputar balik. Nah, sebelum berhenti berlayar dan bersembunyi, si tipu daya ini ya, si Crowhurst ini dia mengirim laporan palsu lewat radio tentang laju kecepatan perahunya, dan kemudian selama 3 bulan berikutnya ia sama sekali tidak mengirimi berita apapun. Sebelum itu ia memberi alasan bahwa pesawat radionya mengalami kerusakan. Hal ini dilakukannya agar posisi sesungguhnya dari perahunya ini enggak terlacak oleh panitia perlombaan.
Jadi dia mau lomba. Pernah nggak saudara nonton film Kancil-Kancil itu saudara? Ya kan, udah mau di dekat garis finishnya ada dia di sana, jadi tinggal, itulah dia mau kayak gitu nih, ya. Dia karang-karang gitu, dia mau tipu kayak gitu, udah mau dekat garis finishnya dia baru nongol, dia langsung juara gitu ya. Jadi dia menunggu nih. Nah suatu ketika sementara menunggu di tempat persembunyiannya, Crawhurst dia merasa kalau tipuannya ini akan terbongkar. Nah di dalam perasaan bersalah ini, karena takut, ya karena udah mau menipu ini, yang bersangkutan itu melompat ke laut dan akhirnya mati tenggelam di sana. Dan ia meninggalkan catatan tentang jurnal pelayarannya yang sesungguhnya di dalam perahunya itu. Catatan yang mengungkapkan kebohongan yang telah ia lakukan, sehingga orang dapat melihat rencana yang ia miliki untuk meraih kemenangan dengan cara yang curang. Dari jurnalnya itu orang tahu, ini mau curang rupanya gitu ya. Dan ia melakukannya untuk mengakui tentang apa yang ia telah lakukan, dan dengan cara itu ia ingin membersihkan, menjernihkan hati nuraninya dari tuduhan karena rasa bersalah itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saja di antara kita ya ada yang merasa mungkin hatinya ya tertuduh oleh kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan di masa lalu. Berita baik buat saudara ya, kalau itu yang kita alami, kasih Tuhan lebih besar daripada itu semua, amin. Sehingga saudara tidak perlu seperti Crawhurst tadi harus bunuh diri, amin. Karena ada kasih Tuhan yang dapat menghapus masa lalu, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Nah berbicara tentang kasih yang memulihkan, inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada para muridnya. Kepada para muridnya, saya ulangi, kepada para muridnya, orang-orang yang saat itu telah meninggalkan komitmennya kepada Tuhan. Kalau saudara tahu, para murid ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, mereka ada di sana, tapi ketika prajurit dari bangsa Romawi datang hendak menangkap Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid, Bapak Ibu? Padahal sebelumnya para murid itu luar biasa komitmennya sama Tuhan. Tuhan, hari ini pun kami siap mati bersama dengan Engkau. Oh, kan gitu kan? Tapi begitu datang, kabur semua. Yesus ditinggalkan sendirian. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang ngomongnya kurang lebih seperti para murid tadi, siap laksanakan gini gitu, tapi ketika kenyataannya kabur, pertanyaan saya, bagaimana sikap Anda kepada teman Anda tadi? Oh luar biasa Bu Istino. Bu Istino bilang mengampuni ya, tapi kalau orang lain yang lakukan umumnya apa? Say goodbye. Ya kan, bener nggak saudara? Udahlah, ini kemarin ngomongnya gini, tiba keadaannya gini, duluan gini, nggak kepake lagi. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, para murid ini ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para murid yang sebelumnya yang memberikan semangat bergelora gitu, ternyata yang bersembunyi dan lari ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara tentang kasih Kristus yang membukakan masa depan tersebut, inilah yang Tuhan nampakkan kepada para murid, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebagaimana kasih Tuhan, seperti Bu Istinok tadi, kasih yang mau menerima bahkan orang-orang yang tidak berkomitmen sekalipun, orang-orang yang lari meninggalkan Yesus, Tuhan Yesus tetap tunjukkan kasih-Nya. Saya mengajak kita membaca Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5 dulu.
Nanti kita baca secara bertahap sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus menampakkan diri. Ini berarti Yesus sudah bangkit dari kematian. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, peristiwa yang baru kita baca ini terjadi 2 atau 3 minggu sesudah daripada yang namanya ketika Yesus mati dan bangkit dari kematian. Nah, apabila penyaliban dan kebangkitan Yesus terjadi di Yerusalem, ya, di wilayah Yudea, maka seperti yang kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ini, penampakan ini bukan di daerah Yerusalem ataupun Yudea, tetapi sebagaimana yang dicatat tadi di sebuah dekat Danau Tiberias, atau yang sering lazim saudara dengar, Danau Galilea. Nah, di situ ditulis sebagaimana yang di ayat 1, Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Dan menurut catatan ayat 14, ya, nanti saudara baca, kita baca juga nanti di ayat 14, penampakan Yesus kepada para murid di Danau Tiberias atau Danau Galilea ini adalah penampakannya yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali 3 hari setelah kematian. Pada malam hari ia dibangkitkan dari kematian. Itu yang para murid terkejut. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Wah, itu kan Yesus nampakkan diri gitu. Kuburnya kosong nggak ada ya. Karena itu saudara ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Nah, yang kemudian Yesus kembali juga menampakkan diri kepada para 2 orang murid. Kalau saudara masih ingat, itu adalah pada hari ke-8 sesudah Yesus dibangkitkan. Itulah yang dicatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah, Tuhan Yesus juga juga menampakkan dirinya pada waktu itu ya di rumah saat itu kan para murid kan lari ketakutan bersembunyi di rumah itu mereka kunci rapat-rapat semua, nggak akan ada orang bisa masuk. Tetapi Yesus bisa muncul hadir di tengah-tengah mereka dan Yesus menampakkan diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau penampakan yang pertama dan kedua itu ada di wilayah Yudea, maka penampakan yang ketiga ini adalah berada di wilayah yang berbeda, yaitu di Danau Galilea, dekat Danau Galilea. Nah, sekarang kita lanjutkan pembacaannya di ayatnya yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada kawan-kawannya tadi ya, yang di ayat 2 tadi, saudara, Thomas, Nathanael, 2 orang murid lainnya ya. Nah, di ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami mau pergi juga bersamamu. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya ikan? Jawab mereka, tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau di penampakan yang pertama dan kedua tadi Tuhan Yesus melakukannya, ingin menunjukkan kuasanya kepada para murid, ya, kalau ia telah bangkit dari kematian. Tetapi ya saudara, di dalam yang namanya penampakannya yang ketiga ini kepada para murid, dia bukan hanya ingin menunjukkan kuasanya, tetapi di dalam penampakannya ini Tuhan Yesus juga ingin mengungkapkan
menunjukkan kasih-Nya. Saya ulangi, di penampakan yang ketiga ini bukan Tuhan Yesus hanya sekedar untuk menunjukkan kuasa-Nya, tetapi Tuhan juga ingin mengungkapkan kasih-Nya kepada para murid-Nya. Kasih yang wujudnya adalah yang pertama, ya, wujud daripada kasih Tuhan Yesus bahwa yang pertama menerima orang-orang yang telah gagal. Katakan kanan kiri saudara, kasih Yesus menerima orang-orang yang telah gagal. Ya, dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus yang ketiga ini, ya, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Dia menerima orang-orang yang telah gagal. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari, para murid ini adalah orang-orang yang gagal memenuhi komitmen mereka kepada Yesus. Ingat tadi, sebelum, kalau saudara ingat waktu perjamuan kasih itu kan Tuhan Yesus sudah bolak-balik bilang, ya nanti ditangkap, disalibkan. Para muridnya kan dengan gayanya, apalagi Petrus ya, enggak akan doh, kami siap untuk mati ya, bersama-sama dengan Tuhan. Kan komitmennya gitu saudara. Memang kalau berkomitmen itu semua orang memang enak, tapi menjaga komitmen, itu yang susah saudara. Ketika keadaan terjadi, itu yang luar biasa sulitnya. Nah, para murid ini adalah orang yang gagal. Gagal memenuhi, gagal menjaga apa yang menjadi komitmen mereka. Komitmen mereka kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika sebelum mereka berdoa tadi seperti yang saya sampaikan, para muridnya ini udah waktu malam terakhir itu melakukan perjamuan. Mereka bilang gak akan tergoncang iman, gak akan kabur, gak akan lari dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kalau dilihat penuntutannya itu, waktunya gak terlalu jauhnya saudara. Habis ngomong, iya kami siap, kami gak akan goyah, kami gini. Berapa jam itu saudara hitungannya? Nggak sampai hari saudara, hanya hitungan jam kan gitu kan. Setelah perjamuan lalu Yesus berdoa taman Getsemani itu kan jam. Udah gagal memenuhi komitmennya. Ini orang-orang yang gagal nih. Makanya tadi saya tanya, kalau ada Anda punya orang-orang yang awalnya berkomitmen, iya gitu, berapa jam kemudian berubah? Bagaimana sikap Anda Bapak Ibu? Oi, luar biasa Wisino. Yang lain, amin, juga mengampuni. Amin juga. Haleluya ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti kita tahu yang kemudian, kenapa Petrus kembali menjadi penjala ikan? Karena Yesusnya telah mati, dia lari ketakutan, dia kembali ke settingan pabrik saudara. Benar gak Bapak Ibu? Ya kembali dia. Nah inilah orang-orang yang telah gagal ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana yang kita tahu juga, kalau saudara ingat cerita sekolah minggu, siapa sih yang menyangkali Yesus? Sampai 3 kali. Siapa saudara? Padahal sebelumnya ini orang yang paling mau berkomitmen saudara. Tapi begitu menghadapi kenyataan, nggak kenal, nggak tahu, entah siapa. Aduh saudara, ini luar biasa ini loh. Kalau bahasa manusianya, ini pengkhianatan yang luar biasa ini. Benar nggak saudara? Bayangkan sebegitu komitmennya sampai siap berdarah-darah, tapi menghadapi kenyataan nggak kenal, nggak tahu, entah siapa. Bayangkanlah saudara. Wah ini kalau saya atau Anda jadi Tuhan Yesus, ini harus Roh Kudus yang menghinggapi saudara, baru bisa menerima. Benar nggak saudara? Haleluya. Sekarang juga kemudian selain kegagalan-kegagalan itu, kegagalan mereka ini juga dipertegas melalui juga ketidakberhasilan mereka dalam menangkap ikan. Nah, tambah lagi gagalnya saudara.
gagal memenuhi komitmen, yang kemudian juga gagal nih, udah jadi pelayan gak dapat ikan. Ini kalau kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, tangganya kena anjing, anjingnya marah menggigit ya kan. Gagal semua ini saudara. Sebagaimana catat tadi dalam Yohanes pasal 21 ayat 3 ya, saudara bisa lihat nih, 21 ayat 3 ya. Ya. Di sana mereka pergi bersama para murid ya. Ingin pergi menangkap ikan. Naik ke perahu, berangkat, tapi malamnya enggak menangkap apa-apa. Enggak ada dapat apa-apa. Saudara bayangkan kalau seorang nelayan gitu, pergi, berangkat, pulang nggak bawa apa-apa, itu artinya gagal. Mereka gagal dalam mewujudkan niatan dalam hati mereka. Tapi walaupun demikian, Tuhan Yesus tidak menolak orang-orang yang telah gagal ini. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus tidak menolak orang-orang yang telah gagal ini. Tuhan bersedia menjumpai mereka bahkan di dalam kegagalan mereka. Bahkan Tuhan bersedia memberi kesempatan kembali kepada orang-orang yang tidak bisa memenuhi janjinya tadi. Dan ini menunjukkan kasih Kristus, kasih Tuhan, kasih yang menerima orang-orang yang telah gagal. Katakan kanan kiri saudara, kasih yang menerima orang-orang yang telah gagal. Kasih yang menerima orang-orang yang gagal. Amin. Haleluya, ini firmannya luar biasa ini saudara ya. Penerimaan seperti ini ditunjukkan oleh juga seorang yang bernama Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison. Ini ya, Thomas Alva Edison. Orang yang berhasil menemukan bahan untuk membuat kawat pijar. Ini saudara, kalau hari ini ada lampu, ya kalau lampu LED mungkin udah beda. Kalau lampu yang lama, model lama kan ada kawat pijarnya kan saudara, untuk mengalirkan listriknya sehingga menjadi terang. Nah ini kalau sekarang kan ada lampu-lampu LED ini ya. Nah kalau dulu kan lampunya itu ya ada kawat pijar sehingga dialir, sehingga ada menyala untuk waktu yang jangka panjang bola lampunya. Nah penemuan ini oleh Thomas Alva Edison dihasilkan melalui jerih lelah yang sangat luar biasa. Makanya kita patut berterima kasih juga ya sama Thomas Alva Edison ya. Saya nggak kebayang gitu kalau gelap gulita kita. Saya suka bercanda sama Nauli. Nauli, kau terang aja nggak nampak Nauli. Gimana kalau gelap? Gimana masih makin nggak nampak lah. Ini saya candain gitu ya saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari ya, dia ternyata untuk bisa dapat kawat pijar yang di dalam bola lampu itu tadi bisa menyala dalam jangka waktu lama, Thomas Alva Edison tidak kurang 2000 kali. Wow, saya ngebayangkan 2000 kali ini ya. Saya aja kemarin latihan drum 5-6 kali udah pusing, malah saya udah mau berhenti aja saya saudara. Udah mau WA aja, udahlah gagal aja lah gitu, saya mau gitu saudara. Nggak kebayang saya ini 2000 kali saudara. Wow. Dan dia melakukan eksperimen ini sampai akhirnya berhasil menemukan bahan untuk kawat pijar tersebut. Nah di dalam salah satu eksperimen yang ia lakukan, Edison dan asistennya mereka bekerja tanpa henti selama 24 jam penuh. Wow, 24 jam bekerja. Dan setelah menghasilkan sebuah bola lampu dengan bahan kawat pijar yang baru, si Edison menyerahkan bola itu kepada asistennya. Asistennya ini yang masih berusia muda. Sang asisten diminta membawa bola tersebut ke lantai atas dari laboratorium tempat mereka bekerja,
ya. Dan dengan perasaan was-was, anak muda tadi bawa bola lampu itu ke lantai atas. Pelan-pelan. Ini hasil eksperimen yang luar biasa ini. Berapa kali percobaan ini. Ia menaiki anak tangga dengan hati-hati, tapi di luar dugaan. Ketika ia tiba di anak tangga yang teratas, nggak sengaja bola lampu itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai sehingga hancur berkeping-keping. Kalau mama ini kayak gini anaknya, apa yang dilakukan mama? Haleluya, haleluya saudara. Wah, ini bayangkan hasil eksperimen, hasil kerjaan mungkin seharian gitu ya. Itu mungkin dari rambutnya yang lurus jadi keriting saudara. Wow. Nah, apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison? Nah, ini yang menarik saudara. Ketika kejadian itu terjadi, Thomas Alva Edison kembali mengajak timnya untuk bekerja lagi guna membuat bola lampu yang baru. Setelah beberapa jam bola lampu itu berhasil dibuat. Apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison? Nah, kalau Anda mungkin gantian lah, gak usah call lagi, nanti sial lagi. Betul nggak saudara? Mungkin kalau kita gitu, oh udahlah, kau tadi, oh udah, jangan call lagi, gantian. Nah, apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison yang sudah sangat kelelahan itu kembali menyerahkan hasil kerjanya tadi bersama timnya ini kembali kepada anak muda yang tadi, yang telah gagal, yang menjatuhkan bola lampu tadi. Dikasih kepercayaan lagi. Padahal anak muda ini sebelumnya sudah menjatuhkan bola, tetapi si Thomas Alva Edison mempercayakan bola lampu yang kedua ini untuk menunjukkan kebesaran hatinya kepada seseorang yang telah gagal. Haleluya, amin. Kita mau juga seperti itu Bapak Ibu? Amin. Ya, kita mau menerima ya, amin. Kita mau menunjukkan kebesaran hati, amin. Jangan langsung, udahlah, gak bisa lagi kamu. Amin ya, saya pun juga mau bertobat ini, amin kita Bu. Haleluya ya. Soalnya saya sering bilang, Mi udahlah Mi, Mami gak bisa Mi, udah cukup lah Mami aja gitu. Nah, hal yang sama ini juga Tuhan Yesus lakukan kepada para muridnya. Tuhan dengan penuh kasih, seperti yang ia telah lakukan, ia menerima kembali mereka, orang-orang yang telah gagal ini. Yang selanjutnya yang kedua, wujud dari kasih Tuhan Yesus juga adalah menolong orang-orang yang telah gagal. Bukan hanya menerima, tetapi juga menolong. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya tetapi juga menolong. Dalam kasihnya Tuhan Yesus menolong orang-orang yang telah gagal ini. Bukan saja ia bersedia, tapi juga Tuhan Yesus bertindak menolong mereka untuk mengatasi kegagalan mereka. Hal inilah yang ditulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Kita mau baca bersama-sama ya. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Palan ini barusan sebelumnya sepanjang malam tidak dapat apa. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya. Mereka pun menebarkannya, dan mereka yang kuning apa saudara, kita mau baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sebelumnya plang, kosong ya kan. Kali ini gak bisa narik saudara, karena saking banyaknya ikan. Ketika mereka tiba di darat, ya, mereka masih di sini, maaf saya kecepatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat yang 9
Lanjut, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Berarti ketika Tuhan Yesus memerintahkan, ya, tebarkan jala, Tuhan Yesus ada di darat, betul? Dan ketika Tuhan Yesus ada di darat, Tuhan Yesus, ya, sedang itu memanggang, ya saudara, karena melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Artinya Tuhan Yesus tidak bergantung makan ikannya dari hasil tangkapan mereka, betul? Karena ketika mereka sedang masih di perahu pun, Tuhan Yesus di darat sedang manggang ini saudara, ya. Ada atasnya ikan dan roti. Lalu ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Baru Tuhan Yesus ngomong lagi, bawa lagi. Yang kamu tangkap itu ikan yang kamu dapat, bawalah lagi. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus sudah memanggang di daratan, ya, ada ikan dan roti. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat ini kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Sehingga kalau semalam-malaman udah jala semalam-malaman saudara, tidak mendapatkan apa-apa, kali ini sekali tebar. Sekali tebar. Mendapatkan ikan yang sangat berlimpah-limpah. Dan ini kuasa Tuhan yang melampaui pengetahuan dan juga pengalaman mereka sebagai para nelayan. Dan inilah kuasa Tuhan Yesus yang juga tidak terlepas karena kasihnya juga kepada para Tuhan Yesus kasihan. Ini dari semalaman gagal nggak mendapatkan apa-apa dan Tuhan Yesus tolong. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara pertolongan dalam kasih, inilah juga yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama, ya, oleh Jim Redmond kepada putranya Derek Redmond dalam Olimpiade Barcelona tahun 1992. Nah, seperti yang dikisahkan, sudah berulang kali ini ya, disampaikan di dalam khotbah, ya, kalau saudara masih ingat. Derek Redmond ini adalah pemegang rekor nasional Inggris untuk lari 400 meter dari tahun 1987 sampai tahun 1992. Di dalam Olimpiade Barcelona tahun 92 ini ia ikut bertanding dalam lomba lari 400 meter. Dan pada babak semifinal, ini ada semifinal nih, juara, ya, finalis yang biasa juara. Dan kali ini ada perlombaan di Barcelona tahun 92 di babak semifinal. Ia berlari 15 detik dan menempuh jarak 150 meter. Ternyata pada kejadian waktu itu mendadak otot paha atau hamstring dari Redmond ini mengalami cedera. Walaupun demikian ia masih berupaya untuk berlari terus. Tapi 50 meter kemudian ia terjatuh dan kesakitan. Segera petugas kesehatan datang bawa tandu, ya kan, biasa itu. Sitian tahu lah kalau pemain bola kan ada tandunya tuh cepat gitu ya saudara. Ya kan ya? Nah tetapi Redmond menolak berhenti bertanding. Udah jatuh kesakitan, petugas mau datang dia nggak mau, jangan. Sementara para pelari yang lain sudah mencapai garis finish, si Redmond mencoba untuk bangkit berdiri dan mulai berlari kembali dengan terpincang-pincang sambil menahan rasa sakit. Jim menerobos parah melihat apa yang terjadi. Jim Redmond, ayah dari Derek Redmond ini, ya, melihat itu ayahnya ini segera, ya, turun dari tempat penonton ke lapangan.
Jim menerobos para petugas yang coba menghalangi dirinya. Ia sampai kepada anaknya dan meminta agar Derek Redmond itu berhenti berlari, sebab ia sedang membahayakan otot kakinya. Tetapi Derek Redmond menolak permintaan sang ayah dan berkata bahwa ia ingin terus berlari. Dan melihat kegigihan dari putranya, ya, Jim berkata, kalau begitu, ya udah, kalau kau memang masih mau lari dengan keadaan gitu, ya udah, ayo kita mencapai garis finish bersama-sama. Nah, dengan memapah anaknya Jim mendampingi Derek untuk terus berjalan menuju garis finish. Salah seorang anggota juri datang dan berkata, maaf pak, maaf, I'm sorry sir, you must leave the track, kau harus tinggalkan ini track lari ini, kau nggak orang luar. Tapi bapaknya bilang apa? Ini anakku, tinggalkan aku sendiri ya, ini adalah anakku. Nah, melihat hal itu, 60.000 orang penonton yang memenuhi stadion Olimpiade Barcelona berdiri dan mereka bertepuk tangan memberi semangat kepada Jim dan Derek Redmond yang terus berjalan sampai garis finish. Saya waktu nonton videonya ini saudara, saya juga nangis terharu ya. Bagaimana, dia udah jatuh kesakitan, ada tuh di YouTube, nanti saudara lihat saja. Dia jatuh kesakitan, ayahnya datang menolong, mereka jalan sama-sama satu stadion, berdiri semua bertepuk tangan gitu ya. Merinding saya waktu nonton itu saudara. Nah, yang menarik saudara, jelas saja si Redmond nggak masuk dong. Walaupun dia mencapai garis finish ya, tapi karena dia ditolong oleh ayahnya sampai ke garis finish, tentu saja dia nggak bisa memenangkan kejuaraan itu. Dan dia juga bahkan didiskualifikasi karena tidak mencapai garis finish dengan berlari sendiri, tetapi harus dibantu oleh orang lain. Tapi peristiwa hari itu dipandang sebagai salah satu peristiwa yang monumental. Orang mungkin gak ingat lagi siapa yang juara dalam Olimpiade itu. Tapi orang selalu ingat kisah Jim Redmond dan Derek Redmond. Kenapa? Karena dalam peristiwa itu orang dapat melihat kasih seorang ayah kepada anaknya. Kasih yang diulurkannya untuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan kalau kita melihat Tuhan Yesus, bahkan kepada orang yang gagal itu ya, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, wujud kasih dari Tuhan Yesus tadi, kalau yang pertama menerima, menolong, dan yang ketiga membaharui orang-orang yang telah gagal. Ini kasih Tuhan saudara, luar biasa kasih Tuhan ini, menerima, menolong, membaharui. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pembaharuan tersebut Tuhan Yesus lakukan bagi para murid dengan menyediakan makanan bagi mereka. Dengan demikian ia membarui kekuatan bahkan semangat dari para muridnya yang bekerja semalam suntuk nih ya, tapi nggak dapat seekor ikan pun. Tentang hal ini dicatat di ayat 12 sampai 14, mari kita baca ya. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah panggang-panggang dia ya. Sudah manggang-manggang dia. Jauh sebelum orang itu dapat ikan, Tuhan ada punya ikan sendiri saudara. Ya kan? Kan itu urutan ayatnya kan. Jadi sebelum mereka masih di laut, Tuhan sudah manggang-manggang, sudah punya ikan sendiri dia saudara. Kata Yesus kepada mereka, ya kan, setelah mereka tadi suruh nebarkan jala, ya kan, dapat banyak kali, Tuhan Yesus sudah manggang-manggang di atas ikan roti kan. Nah, Tuhan Yesus bilang bawa kemari ikan yang kalian tangkap itu. Nah setelah mereka sampai ayat 12, Tuhan Yesus, kata Yesus kepada mereka, kalian kan udah lapar kan, semalaman kan gak dapat apa-apa kan. Kan gitu kan, udah lapar kalian ini. Tuhan Yesus bilang apa? Marilah dan sarapanlah. Saudara, ini orang yang udah habis tenaganya ini, semalaman menjala ikan gak dapat. Tetapi tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13,
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu yang dipanggang tadi, saudara, yang di atas arang ya, saudara. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Seperti yang saudara tadi sudah baca ya, saya kasih tunjuk lagi ya saudara ya, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti di ayat 9. Nah, ya kan? Ketika mereka tiba di darat, habis dari nangkap ikan yang banyak itu, mereka melihat apa saudara? Api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Artinya Tuhan Yesus udah punya ikan, udah punya roti duluan saudara. Betul? Sebelum mereka dapat tangkapan yang banyak itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di sana Tuhan Yesus sudah ada di pantai. Tuhan Yesus sedang menyiapkan makanan. Bagi siapa? Para muridnya. Makanan dalam bentuk roti dan ikan bakar. Dengan kata lain, bila Yesus menolong mereka, sehingga mereka para murid tadi memperoleh banyak sekali ikan, ya, itu juga bukan karena kekuatan mereka, pastinya betul, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kalau kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, juga Tuhan Yesus di ayat 9 ini, Tuhan Yesus juga sudah punya ikan dan roti duluan. Dia tidak memerlukan ikan yang ditangkap oleh para muridnya. Amin. Karena itu di ayat 12 dan 13, ketika para murid Yesus tiba di darat ya tadi, roti dan ikan bakar sudah tersedia. Ya. Dan Tuhan Yesus mempersilakan para muridnya untuk sarapan. Bahkan di ayat 13 ditulis bahwa bukan saja Yesus menyiapkan makanan untuk mereka, ia juga melayani para muridnya. Tuhan Yesus di atas panggang ikan roti, ya kan? Udah masak ini, Tuhan Yesus yang melayani. Wah, luar biasa. Amin. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa loh ini. Kan kita lihat Tuhan Yesus yang maju melayani kan? Lihat kalimatnya. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ini bayangin ini, luar biasa ini kasihnya Tuhan ini saudara. Udahlah dihianati, udahlah orang-orang yang gagal berkomitmen memenuhi komitmennya. Tapi kepada mereka Tuhan Yesus tidak ada kebencian. Tuhan Yesus tidak melihat itu. Bahkan Tuhan Yesus masih melayani mereka. Menyediakan makanan, bahkan dilayani lagi saudara. Oh enak kali kalau jadi murid Yesus pada waktu itu saudara ya. Oh ini layani langsung loh. Kita aja kalau bisa saya yang dilayani. Betul nggak saudara? Tuhan Yesus melayani, mengambil dan memberikan makanan bagi mereka. Ini adalah wujud dari kasih Tuhan. Makanya dibilang kasih Tuhan itu tiada duanya lah. Memang benar-benar enggak ada yang seperti dia. Amin. Luar biasa kasihnya ini saudara. Bagaimana kasihnya ini juga membaharui kehidupan dari orang-orang yang telah gagal tadi. Nah coba Bapak Ibu pikirkan sejenak. Yesus menyediakan makanan, melayani orang-orang yang sebelumnya meninggalkan dia. Kalau saudara mengalami apa yang Yesus lakukan ini, masihkah saudara menyiapkan makanan dan minuman dan melayani orang tersebut? Amin. Katakan dulu bersama dengan saya dengan semangat. Amin. Amin. Ya, saudara masih mau menyiapkan makanan? Amin. Masih mau melayani? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tetap menyiapkan makanan, melayani para muridnya. Inilah kasih
murid-muridnya, kepada para murid. Nah Bapak Ibu, terakhir ya, kasih dengan membarui kehidupan seperti itulah, kasih juga yang memberikan pengharapan dan masa depan yang baru bagi kita semua. Kasih Tuhan Yesus yang menerima, menolong dan memperbaharui kehidupan orang-orang yang telah gagal seperti itulah yang juga sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, tentang bagaimana ya kemerdekaan Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang bagaimana ketika hati nurani orang-orang yang telah gagal itu ya dibersihkan, ya dia akan mempunyai yang namanya kebahagiaan. Tentang hal ini Ogden Mas menulis seperti ini ya. There is only one way to achieve happiness on this terrestrial ball, and that is to have either a clear conscience or none at all. Satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini adalah dengan memiliki hati nurani yang bersih. Mohon maaf sebentar saudara. Dengan hati nurani yang bersih atau sama sekali tidak memiliki hati nurani. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang tidak memiliki hati nurani tidak akan merasa tertuduh kalaupun ia berbuat kejahatan. Betul? Betul? Mencuri, kok nggak ada penyesalannya? Ya nggak ada hati nurani yang merasa tertuduh. Berbohong, nggak ada sedih-sedihnya, biasa aja ya, karena nggak ada lagi hati nuraninya, nggak. Sehingga ya kalaupun orang tersebut melakukan kejahatan, ya akan rasa tenang-tenang saja, it's okay, no problem. Tetapi ya tidak dengan demikian jika orang-orang tersebut memiliki hati nurani. Mereka hanya akan berbahagia apabila mereka telah dibebaskan dari tuduhan akan masa lampau. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kasih-Nya ya Tuhan Yesus menghapus masa lalu dari para murid-Nya yang kelam dan membentangkan hari depan yang baru. Di dalam kasih-Nya juga Tuhan Yesus ingin membebaskan para murid-Nya dari tuduhan, dari hati nurani sebagai orang-orang yang gagal. Kalau sampai ini Tuhan Yesus tidak datang menampakkan diri kepada para murid-Nya, maka para murid-Nya akan hidup di dalam hati nurani, di dalam rasa bersalah. Betul? Karena telah mengkhianati Yesus, karena telah gagal meninggalkan Yesus. Tuhan Yesus tahu itu. Makanya Tuhan Yesus tidak ingin mereka hidup terus dalam kegagalan mereka. Tuhan Yesus tidak ingin mereka hidup dalam tuduhan karena mereka orang-orang yang gagal berkomitmen. Ada amin? Apa kita yang mungkin orang lain nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi tentu kita mengetahui dalam hidup kita, amin, apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari saudara miliki hati nurani yang bersih. Ingat saudara, Tuhan Yesus menerima saudara apapun keadaan saudara, amin. Jangan biarkan iblis menggunakan hati nurani saudara oleh karena entah apapun itu, sehingga ingin membuat saudara terus menjadi pribadi yang gagal. Jangan biarkan, amin. Tuhan Yesus mau menerima, Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan Yesus mau memperbaharui, amin. Hiduplah dalam hati nurani yang bersih, amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib ya Tuhan. Hari ini kami belajar, bahkan kasih-Mu Engkau nyatakan kepada orang-orang yang telah gagal memenuhi komitmen, orang-orang yang telah mengkhianati Engkau Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Mu
Engkau bahkan menolong, di dalam kasih-Mu Engkau menerima. Tuhan, di dalam kasih-Mu bahkan Engkau menyediakan makanan, bahkan melayani para murid. Tuhan, kasih-Mu sungguh dapat diandalkan ya Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami adalah hidup yang berbahagia. Hidup yang bersih, hati nurani kami bersih. Hati kami tidak lagi hidup dalam tuduhan-tuduhan si iblis tentang keadaan-keadaan kami di masa lampau. Tetapi kami mau hidup di dalam hidup yang maksimal karena kami percaya Tuhan Yesus menerima kami. Apapun kesalahan kami, apapun masa lalu kami, Tuhan Yesus menerima kami. Dan Tuhan Yesus rindu untuk memperbarui hidup kami. Sama seperti Tuhan, Engkau memperbarui kehidupan para murid-Mu lewat perjumpaan-Mu itu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, ketika kami diterima oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan, kami akan menerima hal-hal yang baru Tuhan. Hidup kami akan diperbarui Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu itulah yang menjadi harapan dalam hidup kami. Kuasa-Mu itulah Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan, harapan kami. Karena kami nggak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau nyatakan, Engkau tunjukkan Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk menyerah dengan kehidupan ini. Tidak ada alasan untuk kami gagal dalam kehidupan ini. Sebab kasih, kuasa Tuhan senantiasa dapat kami andalkan dalam hidup kami. Ketika kami pun lemah, ketika kami pun tidak berdaya, ketika kami jatuh di dalam berbagai ujian dan pencobaan, tetapi kami percaya kasih Tuhan menerima dan mengangkat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji, termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.